رمضان ليتك. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Ikhwan fillah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita juga telah berjumpa dengan 10 hari terakhir Ramadan. 10 hari terakhir Ramadan ini di antara amalan yang harus kita perbanyak, yang harus kita perbanyak kuantitasnya dan perbaiki kualitasnya adalah baca Al-Quran, adalah tadarus Al-Quran, adalah tartil Quran. Ikhwan fillah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah SAW mengatakan dalam hadisnya, qala Rasulullah SAW, innallaha yarfa' bihadzal kitab aqwaman wa yada'u bihi akharina. Hadis riwayat Muslim. Rasulullah SAW mengatakan, sesungguhnya Allah akan mengangkat derajat orang-orang atau di antara kalian dengan hadzal kitab, dengan Al-Quran. Dan Allah juga merendahkan ada sekelompok orang di antara kalian dengan Al-Quran. Hadis riwayat Muslim. Ikhwan fillah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Keutamaan kita di akhir Ramadan ini adalah memperbanyak tadarus Quran, memperbanyak baca Al-Quran. Di zaman dahulu, para sahabat, para ulama di 10 hari terakhir ini mereka maksimalkan dengan tadarus Al-Quran. Imam Syafi'i walaupun dia sudah menghafal Al-Quran sejak usia 7 tahun, tapi di 10 hari terakhir dia justru memperbanyak membaca Al-Quran. Bukan menghafal, mereka tinggalkan hafalannya dan fokus hanya khusus untuk membaca, tadarus atau tartil Al-Quran. Imam Malik juga demikian. Walaupun dia sudah menghafal Al-Quran, tapi di 10 hari terakhir mereka tinggalkan semua aktivitas lain. Belajar, baca buku, tafsir, semua ditinggalkan. Menghafal ditinggalkan. Fokus hanya untuk membaca Al-Quran, mentadarusi Al-Quran, menghatamkan Al-Quran di 10 hari terakhir. Begitu juga ulama-ulama lain dalam agama ini. Ikhwan fillah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena dengan Al-Quran ini, kata Rasulullah, ada segolongan orang, ada sekelompok umat yang akan diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan sebaliknya, ada sekelompok orang, ada segolongan orang yang dihinakan Allah Subhanahu wa taala. Artinya, kita di 10 hari terakhir ini harus memperbanyak diri mentadarusi Quran, membaca Al-Quran, terus membaca Al-Quran. Untuk apa? Untuk mengundang kemuliaan Allah Subhanahu wa taala dengan asbab kita membaca Al-Quran. Apabila kita justru meninggalkan Al-Quran, maka dikhawatirkan kita akan masuk kelompok orang-orang yang direndahkan, orang-orang yang dihinakan Allah karena tidak mendekatkan diri mereka dengan Al-Quran yang mulia. Al-Quran ini mulia, maka siapa yang mendekatkan dirinya dengan Al-Quran yang mulia itu, maka mereka menjadi mulia. Bulan Ramadan ini sebenarnya bulan biasa saja, tapi karena di dalamnya diturunkan Al-Quran yang mulia, maka bulan si Ramadan menjadi bulan yang mulia. Begitupun yang lain. Ikhwan fillah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mari 10 hari terakhir ini kita siapkan diri kita, kerahkan diri kita, semua potensi yang ada untuk mendekatkan diri kita, mempelajari Quran, membaca Al-Quran, mentadarusi Al-Quran. Ya, dalam rangka mengundang kemuliaan Allah Subhanahu wa taala atau mengundang titel sebagai orang-orang yang mulia dari Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah kita, keluarga kita yang hari ini puasa di rumah, berbuka di rumah, sholat tarawih di rumah, semua di rumah bersama keluarga, mari kita maksimalkan 10 hari terakhir dengan semakin mendekatkan diri kita di malam-malam hari, di siang-siang hari untuk membaca, mentadarusi Quran, menghabiskan Quran, menghatamkan Al-Quran. InsyaAllah kita masuk kelompok orang-orang yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala dengan Al-Quran. Demikian. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ramadan